Selamat datang di channel video saya. Kita tahu bahwa setiap agama itu memiliki kitab sucinya masing-masing, ya. Dan terhadap kitab sucinya itu, agama-agama ini memiliki konsepnya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama memahami konsep kitab suci dalam Islam. Ini saya sampaikan berangkat dari apa yang tertulis dalam buku Apakah Alkitab Bible Masih Asli atau Tidak, yang karya Rabbanians ID atau Zulfan Afdillah Sarjana Agama. Nah, pertama-tama perlu kita sadari dan perlu dipahami, ya, dalam Islam konsep kitab suci itu sama artinya dengan barang suci, ya. Jadi kalau dikatakan kitab suci itu artinya kitab itu benar-benar suci. Jadi kalau dikatakan Al-Quran sebagai kitab suci, maka Al-Quran itu, kitab itu sungguh suci. Dasarnya itu adalah bahwa Al-Quran itu diyakini sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah itu suci, maka Al-Quran juga adalah suci. Ya, maka kalau ketika ada lembaran-lembaran Al-Quran di tempat sampah, umat Islam merasa terhina karena melihat Allahnya ada di tempat sampah. Atau umat Islam akan terhina ketika ada aksi pembakaran Al-Quran karena merasa Allahnya dibakar. Seperti itu. Nah, satu hal yang perlu disadari juga adalah bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci itu harus dalam bentuk teks asli. Artinya itu Al-Quran hanya dalam tulisan Arab, ya. Itu. Jadi kalau ada Al-Quran dan terjemahan, itu bagi umat Islam itu bukan kitab suci. Ya, itu ya. Kalau ada Al-Quran dan terjemahan, itu bukanlah kitab suci. Apalagi kalau Al-Qurannya itu dalam bahasa Jawa atau bahasa Jepang atau bahasa Inggris, itu jelas-jelas bukan kitab suci dalam pemikiran umat Islam. Nah, menjadi pertanyaannya itu ya, kenapa Al-Quran itu hanya dalam bahasa Arab itu? Kenapa tidak bisa dalam bahasa aslinya? Ya, kalau kita jujur, kita dapat mengatakan bahwa Allah Islam ini tidak paham bahasa lain, atau Allah Islam mau memaksakan umat supaya paham bahasa Arab. Itu. Nah, kalau kita memperhatikan, kalau kita mau jujur juga, Al-Quran itu dalam teks aslinya, dan itu disebut kitab suci, karena Al-Quran itu hanya untuk dibacakan dan dihafal. Dia tidak untuk dipahami. Itu, ya. Maka umat Islam yang non Arab, ya dia hanya mendengungkan Al-Quran itu, ya, mendengungkan atau menghafalkan, dan itu ya tujuan Al-Quran. Dia bukan untuk dipahami, karena kalau dipahami jelas akan bertentangan dengan akal sehat. Yang berikut, ya, Al-Quran itu tetap otentik sejak awalnya ketika diturunkan kepada Muhammad. Umat Islam mendasarkan pernyataan ini pada wahyu Allah. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Nah, dalam wahyu Allah ini ada beberapa persoalan. Persoalan pertama itu terletak pada kata Al-Quran. Karena bagi umat yang lain, ya, bagi manusia, kalau dikatakan Al-Quran itu berarti kumpulan wahyu Allah mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas.
di mana semuanya itu terbagi dalam dua kategori, surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Wahyu yang turun di Mekah dan wahyu yang turun di Madinah. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran. Nah, sementara surah Al-Hijr ini masuk dalam kategori surah Makkiyah. Wahyu ini turun di Mekah. Artinya wahyu Allah di Madinah itu belum turun. Itu ya. Jadi dikatakan Al-Quran. Al-Quran yang mana lagi ini? Itu ya. Apakah Al-Quran itu sama dengan Al-Quran yang sekarang ini? Ini tidak bisa dijelaskan oleh umat Islam. Dan untuk membela diri, seringkali umat Islam menggunakan rasionalisasi bahwa Al-Quran yang asli itu ada di surga atau lahul mahfuz. Nah, model seperti itu. Jadi memberi argumen yang sama sekali tidak bisa dibuktikan. Sama seperti membenarkan diri dengan mencari saksi pada orang yang mati. Ya, bagaimana bisa kita bertanya kepada orang yang mati? Model seperti itu. Ya kan? Ini jadi membingungkan, ya. Yang berikut itu adalah pada frasa kami yang memeliharanya. Jadi kami di sini artinya Allah yang memelihara Al-Quran itu sehingga tetap terjaga keotentikannya. Nah, dari frasa ini umat Islam mengatakan bahwa ada dua bentuk penjagaan terhadap Al-Quran. Kedua bentuk itu adalah melalui hafalan dan melalui tulisan. Dan semuanya ini merupakan cara manusiawi. Ya, karena yang menghafal, yang menulis itu adalah manusia. Dan cara manusiawi ini memiliki keterbatasan. Bisa saja yang menghafal itu ada sebagian dilupakan, ada sebagian yang ditulis itu salah. Jadi tak jauh berbeda dengan Alkitabnya orang Kristen. Persoalannya orang Kristen berani mengakuinya, sementara umat Islam tidak berani mengakuinya dan terus ngotot dengan argumentasi yang sama sekali tidak masuk akal. Yang perlu diperhatikan, ya, dua bentuk penjagaan ini melalui hafalan, melalui tulisan jelas-jelas bertentangan dengan maksud Allah yang memeliharanya. Jadi artinya bukan Allah yang memeliharanya, tetapi manusia yang memiliki keterbatasan. Perlu dipertanyakan juga, kenapa hanya Al-Quran yang dijaga? Kenapa Allah tidak menjaga juga Injil dan Taurat? Umat Islam seringkali mengatakan bahwa Muhammad Nabi terakhir. Jelas, tidak ada korelasi langsung antara Muhammad sebagai Nabi terakhir dengan penjagaan yang hanya terjadi pada Al-Quran. Itu sama sekali tidak ada korelasinya. Ya. Dan kenabian Nabi Muhammad juga perlu dipertanyakan. Model seperti itu. Dari uraian di atas kita sampai pada kesimpulan, ya. Kita dapat mengetahui logika berpikir umat Islam. Jadi dari apa yang disampaikan tadi tampak jelas bahwa logika Islam itu lebih pada asumsi daripada fakta. Jadi argumentasi Islam itu benar-benar di luar fakta, tidak bisa didukung oleh fakta, lebih pada asumsi-asumsi. Ya. Yang berikut adalah tampak bahwa dalam cara berpikir Islam ini, mereka ini pemain sekaligus wasit, sehingga hasilnya adalah benar. Itu sama seperti Anda membuat soal, Andalah yang menilainya, sehingga hasilnya itu adalah benar semua. Itu. Anda tidak bisa membuat soal, lalu orang lain yang mengerjakan, orang lain yang menilai. Tidak bisa. Yang berikut, tampak jelas ada pemaksaan konsep. Ya,
Ini misal konsep terhadap Al-Quran. Jadi umat Islam dengan cara memandang pada Al-Quran ini, itu juga yang mereka terapkan ketika mereka melihat kitab-kitab suci agama-agama lain. Pemaksaan konsep ini tampak ya dalam penggunaan istilah Injil dan Nabi. Jadi Injil yang ada dalam Al-Quran dan yang dipahami umat Islam itu tidak sesuai dengan Injil yang dimaksud oleh orang Kristen. Demikian juga Nabi. Ya, nah demikianlah penjelasan kami. Sekian dan terima kasih.